Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Jakatirta dari Program Studi Informatika Universitas Teknokrat Indonesia dengan NPM 2231268. Kali ini saya akan mempresentasikan kepada teman-teman semua terkait pengantar data mining pada mata kuliah data mining. Baik, langsung saja. Di slide pertama kita bisa melihat mengenal terkait data mining. Data mining adalah proses menemukan pola atau hubungan dalam kumpulan data besar hasil pengolahan. Dalam presentasi ini kita akan membahas tujuan, proses, dan teknik-teknik data mining serta aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, data mining juga memiliki definisi tersendiri. Yang pertama, yakni pencarian informasi. Data mining bertujuan untuk menemukan pola atau informasi yang tersembunyi dalam kumpulan data besar atau big data. Kemudian pendekatan data analitik, yakni data mining digunakan untuk membuat model prediksi untuk membantu pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yakni pesatnya pertumbuhan data. Data mining menjadi penting karena semakin meningkatnya jumlah data yang diproduksi oleh organisasi dan masyarakat. Kemudian, apa sih tujuan data mining tersebut? Seperti yang kita lihat pada slide tersebut, data mining memiliki beberapa tujuan tertentu, diantaranya yang pertama meningkatkan produktivitas. Sebagaimana data mining dapat membantu mengidentifikasi area bisnis yang membutuhkan peningkatan produktivitas. Kemudian di poin kedua, yakni meningkatkan kualitas. Data mining membantu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kualitas produk atau layanan yang kita miliki atau suatu perusahaan. Kemudian, di poin terakhir yakni meningkatkan efisiensi. Data mining dapat membantu menemukan solusi untuk mengurangi biaya atau operasional yang sebelumnya operasionalnya besar atau mahal. Dengan adanya data mining ini kita dapat mengefisiensi terutama dalam hal biaya produksi dari suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian ada proses data mining. Data mining terdiri dari beberapa proses. Yang pertama yakni eksplorasi data, yaitu mengumpulkan dan menyiapkan data untuk dianalisis. Kemudian ada pre-processing atau sebelum proses kita memasuki tahap pre-processing ini, yakni yang mana membersihkan, menganalisis, dan memformat data untuk mempersiapkan data mining. Kemudian ada model building, yakni memilih teknik data mining dan membangun model yang cocok untuk data. Kemudian di proses terakhir yakni adalah penilaian model, yakni menguji dan mengevaluasi kualitas model data mining yang telah kita buat. Kemudian aplikasi data mining ini dalam kehidupan sehari-hari, adapun contohnya seperti yang bisa kita lihat di slide, yakni sebagai iklan personalisasi. Seperti yang kita tahu, data mining digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan iklan personalisasi dan rekomendasi produk. Seperti yang kita ketahui, data mining ini dapat digunakan perusahaan menciptakan iklan personalisasi dan rekomendasi produk, yang mana hal tersebut bisa secara langsung masuk ke dalam smartphone kita atau ponsel-ponsel pintar kita yang kita miliki, yang mana hal tersebut tak lain dan tak bukan adalah suatu hasil dari sebuah data mining, yakni menciptakan iklan-iklan yang mendorong untuk kinerja suatu perusahaan tersebut. Kemudian ada lalu lintas, yang mana data mining digunakan oleh pemerintah dan perusahaan untuk memproduksi dan mengoptimalkan kemacetan lalu lintas. Kemudian ada pelayanan kesehatan, yang mana data mining digunakan dalam penelitian medis dan prediksi penyakit dengan mengidentifikasi pada pola dari data medis pasien. Kemudian yang terakhir yakni penilaian kredit, yang mana data mining digunakan oleh institusi keuangan untuk menentukan kelayakan seorang nasabah untuk kredit dan potensi resiko kredit mereka. Kemudian di slide selanjutnya ada teknik-teknik data mining yang digunakan. Tentu tak lain dan tak bukan data mining juga memiliki sebuah teknik-teknik dalam penggunaannya.
seperti klasifikasi, yakni membuat model untuk memprediksi kelas atau kategori dari data. Kemudian clustering, membuat kelompok data terkait berdasarkan pola data yang ditemukan. Kemudian ada association rules, mencari hubungan dan asosiasi antara berbagai item atau variabel dalam data. Kemudian ada time series analysis, yakni memprediksi tren masa depan berdasarkan data masa lalu dan hubungan sebab akibatnya. Nah, keempat tersebut merupakan teknik-teknik data mining yang digunakan dan harus kita ketahui. Kemudian tantangan dalam penggunaan data mining. Tantangan dalam penggunaan data mining sendiri ada meliputi 3 aspek ya teman-teman semua. Yang pertama ya ada kekurangan data, yakni mengumpulkan data yang cukup menjadi tantangan terutama dalam kasus dengan biaya yang sangat tinggi atau tidak memungkinkan. Kemudian tantangan selanjutnya diisi oleh misinterpretasi hasil. Data mining menghasilkan informasi yang kompleks sehingga penting memastikan interpretasi hasil yang benar. Kemudian di poin ketiga bisa kita lihat yakni ada kerahasiaan data. Perlindungan privasi dan penggunaan data juga menjadi tantangan dalam penggunaan data mining. 3 hal tersebut adalah sebuah tantangan dalam penggunaan data mining yang wajib kita ketahui. Kemudian sekian dari saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.